Yang lalu kita sudah masuk di bab fasal awal ya, yaitu tentang ma'rifatul azan, sifat jenis-jenis azan ya. Kemudian syariat pertama kali didatangkan itu azan. Sudah selesai kita bahas kurang lebih. Kalau kita simpulkan lalu ada 4 azan ya. Ada 4 azan dalam ahli sunnah yang masyhur. Kemudian itu azannya Makkah, azan Madinah, kemudian azannya Kufah, kemudian azannya Basrah ya. Ada yang 19 kalimat, ada yang 17 kalimat, ada yang 15 kalimat. Yang populer hari ini adalah yang 15 kalimat azan. Jadi yang 19 yang dipakai Imam Syafi'i itu yang ditarji, yang diulang lafaznya. Kemudian ada juga yang 19. Jadi 4 cara azan ini masyhur. Jadi nanti kita kemana-mana tidak usah bingung. Tapi sekarang itu hampir dikatakan hampir hanya pakai azannya Imam Syafi'i semua 15 kalimat. Mungkin 17 sudah jarang kita dengar. Begitu juga yang 19 kalimat sudah jarang kita dengar. Mungkin saja di Basrah juga, yang azan di Basrah itu yang 19 kalimat yang 3 kali pengulangan, itu mungkin saja hari ini sudah tidak ada. Asyhadu an la ilaha illallah sampai hayya 'alas shalah 1 kali diulang sampai 3 kali. Nah, jadi kemudian sekedar pengetahuan kita yang lalu sudah kita bahas bagaimana azannya saudara kita yang saudara-saudara kita yang Syiah ya. Nah, jelas kita ahli sunnah azan yang seperti itu gairah masyhur, artinya tertolak untuk ahli sunnah ya. Artinya tertolak. Walaupun ada kata-kata yang sama tapi banyak ada penambahan ya. Baik penambahan syahadat penambahannya, kemudian hayyala alal khair ya. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna aliyun waliyullah kan gitu. Nah, jadi ini gairah masyhur. Jadi ini tertolak bagi tidak bisa kita pakai ya bagi ahli sunnah. Tapi sekedar pengetahuan kita saja. Maka saudaraku sekalian, pada malam hari ini kita sambung lagi yaitu al-qismu as-sani, pembahasan kita yang kedua, minal faslil awwali minal babi as-sani, yaitu hukmul azan, tentang hukum azan itu sendiri. Jadi walaupun sudah lafaz-lafaz azan sudah kita sama-sama dengar, jadi malam hari ini kita kembali ke hukum azan, karena memang Ibnu Rus menyusun kitabnya ini, pembahasan pertama adalah lafaz azan, baru hukum azan. Nah, jadi begini susunannya sudah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa itu? Ahtalafal ulama'u fi hukmil azan, hal huwa wajibun aw sunnatun muakkadah. Jadi perbedaan di kalangan jumhur ulama ahli sunnah tentang azan ini hanya ada 2. Satu, apakah wajib atau sunnah muakkadah dalam hukumnya. Wa in kana wajiban fa hal huwa min furudil a'yan aw min furudil kifayah. Fakila an Malik. Jadi adapun kalau dia wajib, maka apakah dia wajib secara fardu kifayah ataupun wajib secara fardu ain. Fakila an Malik, innal azana huwa fardu ala masajidil jama'ah. Wakila sunnatu muakkada wa lam yarahu ala munfaridi la fardan wala sunnah
Jadi Imam Malik mengatakan, untuk Imam Malik ini beliau mengatakan bahwa azan itu fardu atas semua masjid-masjid yang hidup salat berjamaahnya. Maka azan itu harus ada. Maka azan itu harus ada. Kemudian wa qala ba'du ahli zahir, sebagian ulama juga berkata, jadi Imam Malik tadi mengatakan bahwa wajib bagi semua masjid. Kemudian sebagian mengatakan sunnah muakkadah, hukumnya sunnah muakkadah, walam yarahu alal munfaridi, yaitu apabila orang itu salat sendiri. Jadi kalau dia salat sendiri, maka sudah muakkadah bagi dia. Karena ini agak repot juga kalau semua orang banyak masbuk, berarti setiap yang datang kan harus azan. Nah, ini masalah. Wa kana ba'du ahli zahir, sebentar kita baca dalil-dalilnya. Wa wajibun ala ayani. Wa kana ba'duhum ala al-jama'ati kanat fi shafarin aw fi hadar. Wa kana ba'duhum fi shafar. Wattafaqa Safi'u wa Abu Hanifah ala annahu sunnata lil mufarridi wal jama'ati illa annahu akadu fi haqqil jama'ah. Jadi ini sudah jelas perbedaan pandangannya di sini saja. Jadi tiga Imam Hambal, kemudian Imam Syafi'i, kemudian tiga Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Hanafi itu mengatakan bahwa hukumnya sunnah muakkadah. Nah, bagi Imam Hambal dia fardu kifayah yang mukim berjamaah baik di kota maupun di desa. Jadi tidak ada cerita kecuali katanya sunnah muakkadah bagi musafir dalam perjalanan. Karena dalam musafir ini kan ada dua pilihan kalau di bab musafir. Ada dua pilihan, kita boleh ikut mukim, boleh tidak ikut mukim, itu bebas. Nah, tapi yang jelas otomatis kalau musafir ya tidak ada kewajiban untuk itu. Maka kata Imam Hambal, kalau dia berada di kampung, baik di kota maupun di desa, dia dalam keadaan mukim, menempat, tidak berjalan, maka fardu kifayah. Sehingga kalau fardu kifayah, kalau satu kampung itu tidak ada azan, maka semua berdosa, ya. Semua berdosa. Yang paling besar dosanya ya pengurus masjid. Kalau memang di situ ada diangkat pengurus masjid, nah itu dosanya. Makanya jangan main-main kalau tidak mampu jaga azan, jangan jadi pengurus masjid. Kan ada dua, tidak mampu jaga azan tidak bisa dikritik. Nah, jangan jadi pengurus masjid. Itu sudah resiko. Jadi kalau jadi pengurus masjid kalau bilang capek, memang harus begitu. Kalau tidak mampu keluar. Nah, jadi tidak bisa. Karena memang yang ngurus masjid itu la jaza wala syukur kan begitu. Dia tidak mengharapkan Ustaz tidak mengharapkan pahala, balasan, imbalan, kafaahnya, atau tidak mengharapkan terima kasih. Jadi betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Karena itu pekerjaan yang berat. Jadi kalau tidak mampu jaga azan, di komitmen memang tidak mampu jaga azan, cabut. Nah, karena besar berat dosanya. Kemudian saudaraku sekalian, qala Abu Umar wattafaqa kullu ala anna sunnatan muakkadah aw fardu ala mishri lima sabita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagian mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah atau fardu, akan tetapi sama bagi Abu Umar, fardu atas orang yang berada di kota yang mungkin harus dia mengumandangkan azan. Satu hadis dari Malik bin Al-Huwaits, ini Bukhari Muslim hadis sahih. Idza hadaratis salatu falyu'azzin lakum ahad. Idza hadaratis salatu falyu'azzin
lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Jadi kata Nabi, apabila kalian mendapatkan waktu salat, maka hendaklah azan. Jadi ini yang dipakai Imam Malik dengan Imam Ahmad, fal yu'azzin, itu perintah untuk azan. Kalau sudah masuk waktu azan, di antara kalian salah satunya. Kemudian jadikan yang imam akbarukum. Yang imam itu orang yang tertua. Nanti penjelasannya di syarat imam ya. Yang disebut dengan tertua itu apa menurut ulama-ulama Ahlussunnah. Jadi bukan hanya tua umur, ada juga tua umur banyak pengalamannya tapi amburadul. Kan begitu. Saudaraku sekalian yang berbahagia, kemudian karena ini ada satu hadis dari Nabi, ini hadis Bukhari nomor 627, riwayat Muslim nomor 1507. Anna Rasulullah SAW adalah Nabi, karena idza sami'an nida lam yudir. Apabila Nabi masih mendengar azan, maka Nabi tidak marah. Wa idza lam yasma'ahu, dan apabila Nabi sudah tidak dengar azan, akbar, maka Nabi akan marah. Nah, ini juga landasan hadisnya ya. Jadi memang kalau sudah satu tempat sudah ada dibangun masjid, komitmen ingin bangun masjid, maka tidak dihidupkan azan. Jadi itu seolah-olah kita memberi kemarahan kepada Nabi ya. Karena masjid ini sebagaimana mestinya semua peninggalan Nabi. Masjid ini rumah Allah kan. Nah, jadi apabila kita sudah bangun masjid itu Nabi, kalau Nabi kata sahabat bahwa apabila ada azan Nabi tidak marah. Kira-kira begitulah redaksi. Kalau ada azan Nabi marah. Kalau tidak ada azan Nabi marah. Kalau ada azan Nabi tidak marah. Jadi jangan coba-coba. Hati-hati. Jadi bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Jadi ini ijma ulama ya, walaupun hanya perbedaannya ada sunnah muakkadah, ada fardhu kifayah. Tetapi ijma para ulama ini ijmanya iza taraka ahlul baladin al-azana wal iqamata wajaba qitaluhum wa idza ya'uddu kullahuma min sya'airil Islam allati la yanbaghi istihatu biha. Jadi ijma para ulama ahli sunnah 4 mazhab berkata seperti ini. Iza taraka ahlul baladi, apabila ahli penduduk satu tempat, dia taraka ahlul baladil azan wal iqamata. Apabila penduduk itu meninggalkan azan dengan iqamah, mereka tidak azan. Tiba-tiba sudah masuk waktu salat, mereka tidak azan, tidak iqamah, tidak mendirikan salat di masjid itu, wajib qitaluhum. Wajib mereka itu harus diperangi. Jadi jangan kita pakai kata-kata dibunuh ya, diperangi, diingatkan. Sampai begitu. Diingatkan, diperangi. Jadi bahasa halusnya mungkin diingatkan, dikasih warning dia ya, peringatan. Kenapa? Keduanya iz ya'uddu kilahuma, keduanya ini baik azan dan iqamah sya'airil Islam, itu adalah syiar-syiar Islam, pengagungan atas Islam. Allati la yanbaghi, tidak bisa ditinggalkan, tidak boleh diremehkan. La yanbaghi, jangan ditinggalkan, jangan diremehkan. Istihatu biha, keduanya. Jadi kira-kira begitu ya. Lumayan juga ini menurut Imam Malik sampai Imam Hanafi sepakat. Jumhur ulama apabila satu tempat itu tidak ada azan,
maka wajib bagi mereka itu ya diingatkan. Bahasa kasarnya ya diperangi sampai sebegitu ya. Karena itu syiar Islam. Kemudian kita ke berikutnya, penjelasan yang ketiga, as-salisu fi waqtihi. Jadi saya rasa di masalah hukum azan ini saya pikir sudah clear ya, bahwa azan ini penting sekali ya untuk dijaga. Mungkin kalau kita di kota agak aman. Yang ada repotnya itu kalau kita musafir, coba lihat di perkampungan masih parah ya. Sampai hari ini juga ya begitu, seperti itu. Apalagi kalau semua pengurusnya tidak bisa bermusyawarah. Kan di kampung itu biasanya pekerjaan itu satu jenis, semua petani, pekebun. Apalagi kalau orang sawah, lagi kerja sawah kan, jauh dari tempat mukim. Jadi seharusnya pegawai syara itu yang imamnya, kemudian pengurus lain setiap hari sebenarnya mereka adakan kesepakatan ya, satu tetap harus tinggal sehingga jaga azan. Dan memang masih banyak. Nah, syukur hari ini sudah banyak gerakan-gerakan Islam dari saudara-saudara kita ya, dari mana saja lah. Ini sudah banyak organisasi Islam, pengajian halaqah Islam. Yang paling tidak ini yang biasa, walaupun tidak pengurus ya di satu masjid, biasanya mereka ini yang hidupkan masjid ya. Karena kalau sudah tiba waktunya mereka yang azan, walaupun sebenarnya itu aturan sudah melanggar aturan itu ya. Nanti kita lihat, karena memang tidak bisa azan di tempatnya orang yang di situ ada pengurusnya, kecuali tidak ada pengurusnya. Tapi apa boleh buat, daripada semua berdosa, jadi tetap harus ada yang azan. Maka di kampung-kampung itu memang perlu juga lagi, walaupun sekarang sudah ada beberapa tempat yang hidup, tapi masih banyak juga yang tidak hidup ya. Kalau memang pengurusnya tidak jaga salat, ya otomatis masjidnya tidak akan hidup itu. Apalagi yang paling sulit ini kayaknya zuhur asar ya. Kalau maghrib bisa hampir ini, zuhur asar ya subuh lah. Tapi biasa subuh masih ini, zuhur asar ini agak setengah mati. Karena biasanya mereka di kebun. Atau sebenarnya laki-laki ada di kampung itu, hanya memang tidak biasa hidupkan masjid ya, yang terjadi seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan lah ke depan bisa terjaga di masjid-masjid lagi.